Halo guys, para koloni Mystery Box Story. Pernahkah kalian membayangkan sebuah pernikahan yang indah dan bahagia? Ya, kita semua pasti selalu membayangkan hal tersebut. Pernikahan adalah impian yang suci dan membahagiakan. Tapi, bagaimana jika impian itu berubah menjadi bencana karena gengsi yang terlalu tinggi? Nah, di dalam cerita kali ini, kita akan menyusuri kehidupan sepasang kekasih dari akhir yang menyakitkan hingga awal yang penuh harapan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan dengan update cerita terbaru dari Mystery Box Story. 3 tahun setelah pesta mewah yang menggemparkan kota kecil itu, Dito dan Anya hidup dalam kemiskinan. Mereka sudah tidak tinggal di rumah kontrakan yang dulu mereka banggakan. Kini mereka berpindah-pindah tempat tinggal, menumpang dari salah satu rumah ke rumah kos lain. Anya bekerja sebagai kasir minimarket dengan gaji pas-pasan, sementara Dito menjadi kurir dengan sepeda pinjaman. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan pertengkaran kecil yang kerap berakhir dalam tangis. Anya kerap menyendiri di kamar mandi, menatap cermin sambil bertanya, apa ini hasil dari impian masa mudaku? Dito sering termenung di sudut kamar, memandangi foto pernikahan mereka yang masih tergantung, penuh debu dan sarang laba-laba. Mereka saling menyalahkan, namun tak ada satupun yang benar-benar bersalah, kecuali kesalahan bersama karena memilih hidup di atas gengsi. Mereka bahkan sudah tidak mampu membayar biaya listrik tepat waktu, sehingga hidup dalam kegelapan menjadi hal yang biasa. Seringkali mereka makan hanya dengan nasi dan garam, karena tak ada lagi uang untuk membeli lauk. Pernikahan mereka tak ubahnya menjadi rumah kosong yang kehilangan atap, berdiri tapi tak melindungi apa-apa. Setahun setelah pernikahan, banyak kebahagiaan telah memudar. Mereka kini hidup dari cicilan ke cicilan. Setiap bulan, lebih dari separuh gaji mereka hanya untuk membayar utang pesta mewah. Bahkan untuk makan, mereka harus menunda-nunda. Hanya pernah meneteskan air mata saat tahu dirinya harus memotong kebutuhan dapur demi membayar utang catering. Dito, yang dahulu penuh semangat, kini lebih sering marah-marah kecil karena tekanan hidup. Hubungan mereka yang dulu hangat, kini terasa hambar. Dito merasa seperti gagal sebagai suami. Teman-teman yang dulu memuji pernikahan mereka pun perlahan mulai menghilang. Hanya sedikit yang benar-benar peduli saat mereka jatuh. Anya mulai merasa bahwa kehidupan yang ia idam-idamkan hanyalah bayangan semu. Ia tak lagi aktif di media sosial. Riasan yang dulu dipakai tiap hari kini diganti dengan air mata di malam hari. Mereka berdua mulai kehilangan arah dan merasa seperti sedang menjalani hukuman atas pilihan mereka sendiri. Hari itu semua terlihat sempurna. Gedung megah, karpet merah, band, live musik, gaun seharga puluhan juta. Namun, di balik kemewahan itu, hati Dito dan Anya penuh kecemasan. Setiap langkah di pelaminan adalah ingatan pada berapa banyak utang yang mereka tanggung. Di belakang panggung, sebelum naik ke pelaminan, Dito sempat muntah karena stres. Anya hampir pingsan karena tidak sempat makan seharian.
Ketika para tamu menikmati makanan lezat dan berfotoria, Anya hanya bisa tersenyum getir. Ia tahu, setelah ini bukan bahagia yang menanti, tapi tumpukan tagihan dan kecemasan. Mereka bahkan tidak sempat menikmati malam pertama. Setelah resepsi usai, mereka hanya duduk diam di kamar hotel, menangis dalam diam. Lampu kamar tetap menyala, namun hati mereka sudah mulai gelap. 2 bulan sebelum hari H, Dito dan Anya tahu hubungan mereka tak cukup. Tapi mereka ingin pesta yang viral. Dito nekat mengajukan pinjaman ke bank, bahkan meminjam dari rentenir. Beberapa surat jaminan pun ditinggalkan, termasuk BPKB motor milik ayahnya. Sementara Anya mulai membeli kebutuhan pesta dengan sistem pay later. Dari gaun, sepatu, hingga dekorasi, semua dibeli dengan utang. Mereka merasa ini investasi demi masa depan yang lebih cerah. Tapi nyatanya mereka sedang menggali lubangnya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa masa depan bukan dibangun dengan hutang yang konsumtif, melainkan kerjasama dan perencanaan. Dito tak pernah tidur nyenyak sejak tanda tangan di atas kertas pinjaman. Setiap malam ia dihantui oleh bunga pinjaman dan bayangan kehilangan segalanya. Saat bertemu dengan vendor dekorasi, Dito mengusulkan konsep taman kecil yang murah dan intimate. Tapi Anya menolak mentah-mentah. Ia ingin dekorasi dengan bunga hidup, lampu kristal, dan foto-booth yang megah. Ini sekali seumur hidup, katanya. Dito merasa hatinya remuk. Ia sadar tidak sanggup membiayainya, tapi tak ingin mengecewakan calon istrinya. Mereka bertengkar keras malam itu. Namun akhirnya Dito yang menyerah. Ia menandatangani kontrak dekorasi bernilai puluhan juta dengan raut wajah yang khawatir. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia termenung lama di balkon kosnya, bertanya dalam hati, apa ini yang namanya cinta? Atau aku hanya sedang membiarkan diriku tenggelam? Acara lamaran yang seharusnya sakral justru menjadi ajang adu gengsi antar keluarga. Orang tuanya meminta seserahan berlebih. Keluarga Dito pun merasa tertekan dan akhirnya meminjam uang agar tidak malu. 1 koper berisi kosmetik mahal, kain kebaya, dan emas 10 gram diberikan hanya demi jaga harga diri. Tapi di balik senyum-senyum keluarga besar, ada beban dan dendam kecil yang mulai tumbuh. Dito dan Anya pun mulai merasakan bahwa keputusan mereka membawa dampak luas ke kedua keluarga. Tak ada yang benar-benar bahagia hari itu. Semua demi formalitas. Bahkan usai acara, Ibunda Dito menangis diam-diam di dapur karena merasa anaknya memaksakan sesuatu yang tidak mampu ia dukung. Cincin tunangan menjadi perdebatan. Dito memilih emas sederhana, tapi Anya ingin berlian kecil yang bisa dibanggakan di media sosial. Akhirnya Dito menjual motor lamanya untuk membeli cincin tersebut. Ia bahkan berbohong pada ibunya tentang uang dari hasil penjualan. Seminggu kemudian, cincin itu dipamerkan di Instagram. Banyak yang memuji, tapi hanya Dito yang tahu bagaimana hatinya hancur karena mengorbankan satu-satunya asetnya. Semua demi senyum Anya dan like dari orang-orang yang tak mereka kenal. Ia bahkan harus berjalan kaki selama sebulan untuk bekerja, hanya karena memilih kilauan kecil yang tidak bisa mengenyangkan. Setelah melihat banyak teman yang menikah, Anya mulai merasa tertekan. Ia ingin juga segera menikah, takut dianggap tertinggal. Dito yang masih kontrak kerja akhirnya menyetujui. Mereka tidak memiliki perencanaan keuangan, tak ada tabungan, tak ada rencana jangka panjang. Ketika orang tua mereka bertanya tentang kesiapan, mereka hanya menjawab dengan percaya diri palsu. Hati mereka tahu bahwa mereka belum siap, tapi ego besar lebih dari logika. Mereka ingin dianggap dewasa, padahal baru belajar bertanggung jawab. Anya bahkan mulai membuat daftar tamu dan konsep pesta sebelum benar-benar menghitung kemampuan keuangan mereka. Dito melamar Anya di rooftop cafe mewah.
Ia menyewa tempat, membeli bunga segar, dan menyewa fotografer untuk mengabadikan momen tersebut. Video lamaran mereka sempat viral di TikTok, tapi tak ada yang tahu. Semua itu hasil utang yang dipinjam dari teman. Setelah acara itu, Dito harus makan mie instan 2 minggu karena uang habis. Ia mulai merasa cemas, tapi mencoba untuk menenangkan diri. Mungkin nanti setelah menikah semuanya akan lebih baik, pikir Dito. Namun, kenyataan tentu berbicara lain. Semua hanya tampak indah di layar ponsel, namun menyimpan luka yang tak terlihat. Dulu, cinta mereka yang sederhana, bertemu di perpustakaan kampus, saling bantu tugas, hingga makan siang bareng di warung nasi Padang. Mereka tumbuh bersama, belajar saling memahami. Mereka tertawa hanya karena mie goreng instan di tengah hujan. Tapi saat cinta itu ingin dibawa ke pelaminan, semuanya berubah. Mereka tak lagi menjadi dua insan yang saling mendukung, tapi dua anak muda yang ingin membuktikan sesuatu pada dunia. Mereka lupa bahwa cinta tumbuh bukan karena mewahnya acara, tapi dari sederhana dan tulusnya niat. Dan saat itu hilang, semua yang tersisa hanyalah dua orang asing yang tak mampu mengenali lagi wajah mereka sendiri. Nah, jadi seperti itu guys, cerita di dalam video kali ini. Tentunya kita bisa belajar banyak dari video ini. Dan kita juga bisa mengerti bahwa gengsi tidak bisa membayar tagihan. Cinta tidak butuh pembuktian dalam bentuk pesta mewah, melainkan kesederhanaan yang tulus. Kisah Dito dan Anya adalah peringatan bagi kita semua. Jangan sampai pernikahan yang suci berubah menjadi kuburan masa depan hanya karena ingin terlihat wah di mata orang lain. Jadikan cinta sebagai pondasi, bukan sebagai ajang pertunjukan. Nah, gimana guys? Apakah kalian sependapat dengan saya? Atau mungkin memiliki pendapat pribadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada yang salah dalam tutur kata ataupun pengucapan, tolong dimaafkan. Dan tentunya buat kalian yang memiliki cerita dan ingin dibawakan oleh channel Mystery Box Story ini, bisa langsung saja hubungi saja tim channel Mystery Box Story. Dan kita akan membawakan cerita dari kalian tersebut. Oke guys, sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.